Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kontekstual Bible Reading. Kita sampai di Lukas pasal 15. Kami persilakan. Lukas pasal 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, yang jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa baiknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu lalu berdiri, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Bekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita sudah sering mungkin ya mendengar perumpamaan ini. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dan ada tiga hal ya yang disampaikan oleh Tuhan mengenai di dalam Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan ya. Dari yang pertama dari ayat 1 sampai 7 mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian dari ayat 8 sampai 10 perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang terakhir dari ayat 11 sampai 32 perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, ketika Tuhan Yesus sedang duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ya. Di ayat 1 disampaikan tadi, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Namun di ayat 2 dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bersungut-sungut ya? Mereka komplain ya, kenapa Tuhan Yesus mau duduk bergaul dengan mereka, mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak mau bergaul dengan kaum yang dianggap sebagai orang berdosa, seperti pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, orang-orang yang dianggapnya adalah orang-orang yang tidak layak. Orang-orang kebanyakan orang berdosa ini merujuk pada orang-orang non-Yahudi yang dianggap sebagai orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak mau bergaul, mereka menganggap tidak layak untuk menerima mereka, tidak mau mereka orang-orang Farisi tidak menganggap bahwa orang-orang berdosa tadi tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan, menerima pengampunan dari Allah. Mereka hanya mereka menganggap bahwa mereka lah yang memiliki hak untuk hak istimewa untuk mendapatkan keselamatan, anugerah keselamatan dari Allah. Dan mereka sendiri menganggap hanya mereka lah yang orang-orang yang benar karena mereka sungguh-sungguh menjalankan ritual keagamaan secara Taurat ya. Dan mereka juga hanya memikirkan kepentingannya sendiri, yang penting aku selamat, tapi tidak mau memikirkan keselamatan orang lain. Sementara Yesus sangat peduli terhadap orang-orang yang berdosa tadi. Dia menginginkan agar mereka semua mendapatkan keselamatan. Bahkan Bapa sendiri tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya itu hilang, maka disampaikanlah perumpamaan tadi. Nah, yang menarik dalam perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang, orang berdosa tadi diibaratkan sebagai domba yang tersesat. Kita tahu domba itu seekor binatang yang lemah, yang sangat bergantung penuh terhadap gembalanya ya. Sementara gembalanya sendiri adalah seorang yang mencukupi kebutuhan domba-dombanya, melindungi dan dari binatang buas, kemudian mengobati yang luka. Dia juga menuntun kemana domba-domba ini harus pergi, ke padang rumput, ke air yang tenang. Nah, ini gambaran seorang gembala. Domba yang tersesat tadi sulit untuk bertahan hidup ya, jika terlepas dari kawanannya. Dia akan mati di padang dan mungkin akan kelaparan atau menjadi mangsa binatang yang buas. Dalam Perjanjian Lama, Allah digambarkan sebagai gembala Israel, dan Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Rasul Petrus
menyebutnya sebagai gembala yang agung. Jadi ini gambaran tentang gembala tadi adalah gambaran tentang Tuhan Yesus sendiri. Gembala dalam perumpamaan ini tidak tinggal diam ya, dia tidak menunggu dombanya kembali karena tidak mungkin dombanya akan bisa pulang ya ke kawanan domba yang lain, tapi dia aktif mencari, dia mencari dombanya yang hilang, dia sampai domba itu ditemukan kembali. Dan ketika dia harus mencari, dia tentunya harus meninggalkan ke-99 kawanan domba yang lain, tapi dia lebih mementingkan untuk mencari satu domba yang hilang, karena kalau 99 ini tentunya dipastikan sudah aman ya, bukan malah tercecer, tapi ada di dalam tempat yang aman, mungkin bersama dengan gembala yang lain juga. Jadi dia meninggalkan 99 yang lain, dan dia mencari satu ekor domba yang tadi, sampai ditemukannya domba yang hilang tadi, dan dia sangat bersukacita ketika menemukan domba yang hilang, dan dia akan mengundang sahabat-sahabatnya untuk bersukacita bersama dengan dia. Demikian pula dikatakan bahwa surga bersukacita karena ada satu orang yang bertobat. Nah, ini menggambarkan kasih Allah yang aktif mencari orang-orang yang berdosa agar mau bertobat, dan ketika domba itu ditemukan, gembala itu sangat bersukacita dan digambarkan sebagai malaikat-malaikat di surga bergembira, bersukacita karena satu orang yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Inilah gambaran betapa satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Allah. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Disebutkan tadi di ayat 8-10, seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Dirham itu adalah mata uang perak ya, Yunani, yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar ya, atau upah pekerja dalam 1 hari kurang lebih kalau dikurskan sekarang itu 7 US dollar atau kurang lebih 100.000. Mungkin bagi orang kaya 100.000 tidak terlalu berarti ya, tapi kalau untuk orang miskin nilai itu sangat besar. Nah, dirham pada zaman itu merupakan hiasan wanita sebagai lambang bahwa, sebagai tanda bahwa wanita itu sudah bersuami atau sudah bertunangan, dan biasanya dipakai sebagai hiasan di dadanya, bisa dipakai sebagai kalung atau hiasan di kerudungnya. Nah, mengapa dirham itu bisa hilang? Tentunya bukan karena kesalahan si dirham ini ya, tetapi karena mungkin kelalaian perempuan ini ya, sehingga dirhamnya bisa jatuh atau tercecer. Nah, apa yang dilakukan perempuan tadi dikatakan karena dia sangat menghargai 1 dirhamnya, maka dia mencari dengan sangat teliti, mencari dengan sangat cermat. Dia akan menyalakan pelitanya, kemudian dia menyapu dan membersihkan rumahnya dengan teliti sampai dia menemukan dirham yang hilang tadi. Dan seperti tadi ketika gembala menemukan 1 ekor dombanya, perempuan ini juga sangat bersukacita ketika 1 dirhamnya yang hilang itu ditemukan. Dia mengundang sahabat-sahabatnya dan bersukacita bersama dengan sahabat-sahabatnya. Perempuan bisa digambarkan sebagai gereja Tuhan, atau mempelai wanita atau jemaat Kristus. Maka kita sebagai jemaat Kristus juga tidak tinggal diam ketika ada anggota jemaat yang hilang atau tersesat. Kita harus mencari mereka agar mereka boleh ditemukan. Perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Kita juga sudah sering mendengar tentang bagaimana si bungsu yang tinggal bersama dengan bapaknya, menikmati segala harta bapaknya, menikmati segala kenikmatan bersama bapaknya, tapi dia minta warisan sebelum ayahnya meninggal. Jadi bisa dibayangkan kalau itu terjadi sekarang ya, betapa dia anak yang durhaka, mungkin sudah diusir gitu ya dari rumahnya, tapi ayahnya mengabulkan permintaannya. Ayahnya memberikan bagiannya, dan
si bungsu segera menjual seluruh hartanya, pergi ke tempat yang jauh. Dia meninggalkan kesenangan di rumah bapaknya dan dia mencari kesenangannya sendiri, hidup foya-foya, hidup dalam dosa, tapi akhirnya apa yang terjadi, dia jatuh melarat, jatuh miskin, ditambah lagi ada bencana kelaparan yang terjadi di negeri itu, sehingga dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, untuk makan pun susah sekali. Bahkan dikatakan bahwa dia harus pergi untuk bekerja dan hanya mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga babi, dan dia sangat kelaparan sampai ampas makanan babi pun ingin dia makan saking kelaparannya. Betapa kontras sekali ya kondisi sebagai anak bapaknya yang kaya raya, tapi akhirnya dia meninggalkan semuanya itu dan kondisinya sekarang sangat parah. Beruntung bahwa anak si bungsu ini menyadari keberadaannya. Dia ingin kembali kepada ayahnya, dia sadar bahwa tidak ada gunanya lagi dia hidup di luar rumah, di luar bapaknya, tapi dia menyadari kesalahannya, dia merasa tidak layak untuk dianggap sebagai anak bapaknya, dan dia hanya ingin diterima sebagai orang upahan bapaknya. Ayahnya yang menanti-nantikan dari jauh, dia sudah melihat, mungkin dia setiap hari berdoa, dia setiap hari menanti-nantikan kapan anaknya kembali. Dari jauh dia sudah melihat anak bungsu ini untuk kembali dengan penuh kasih, anaknya menerima anaknya kembali, anaknya disambut dengan penuh sukacita, dengan pesta pora. Dan apa yang terjadi dengan si sulung? Dia marah, dia melihat perlakuan bapaknya kepada adiknya. Dia yang selama ini tinggal bersama bapaknya, dia tidak pernah merasa diperlakukan seperti itu, tidak pernah diadakan pesta untuk dirinya sendiri. Nah, dari sini kita melihat bahwa bapaknya sungguh mengasihi anak bungsu yang sudah berdosa. Dia tetap menerima anaknya ini dengan penuh kasih. Bapak ini menggambarkan kasih Bapa kita, Bapa di sorga, yang rindu agar anak-anak yang tersesat, yang hilang boleh datang kembali, bertobat dan kembali kepada Bapa, dan Bapa akan menyambut dia dan sangat bersukacita bersama para malaikat di sorga. Tetapi si sulung yang marah ini menggambarkan seperti orang-orang Farisi tadi yang tidak suka atau marah jika orang-orang berdosa itu mendapatkan anugerah pengampunan. Dia tinggal bersama bapaknya, tapi dia tidak memiliki relasi dengan bapaknya. Dia merasa dia sebagai orang upahan yang hanya menjalankan kewajiban. Dia tidak bisa menikmati anugerah yang ada di dalam rumah bapaknya, sehingga dia marah ketika adiknya yang sudah dianggapnya berdosa ini kembali kepada bapaknya. Dia tidak suka melihat adiknya ini kembali pulang ke rumah bapaknya. Apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan ayat-ayat tadi, bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, karena orang ini sangat berharga di mata Allah, dan surga bersukacita karena satu orang yang bertobat. Dan aplikasinya, sudahkah kita peduli dan mencari orang yang berdosa agar mereka bertobat, dan apakah kita bersukacita ketika ada orang yang bertobat? Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya memberkati. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Biarlah kita terus dipenuhi dengan kasih Kristus untuk menjadi berkat, membawa banyak orang kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Segala yang terbaik sudah kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Mari kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan kita minta supaya kasih Kristus menggerakkan kita untuk terus mengasihi orang-orang yang kita kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Saya bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami juga mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang yang kami kasih, mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh kasih untuk mencari mereka yang saat ini tersesat, mereka yang saat ini ada dalam gelap, supaya mereka boleh menemukan kepada Gembala yang agung di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.